Oke, selanjutnya ada media yang diperkaya. Jadi emang kita hanya menumbuhkan khusus untuk bakteri yang memiliki kemampuan tertentu. Misalnya saya ingin memproduksi bakteri yang bisa menghasilkan enzim protease. Nah, berarti media itu harus saya perkaya. Misalnya media Na tadi yang sudah ada peptonnya kan ya, ada bib ekstraknya, kemudian juga ada apa tadi? Agarnya, kemudian misalnya ada kloridnya. Itu saya perkaya lagi supaya tadi memproduksi enzim protease apa? Misalnya dengan susu skim. Nah, itu namanya enrichment media. Atau misalnya saya hanya ingin menumbuhkan bakteri penghasil metabolisme penol. Nah, berarti kita harus tambahkan penol tadi ke media tersebut. Kayak gitu. Itu namanya enrichment media. Nah, bagaimana cara memurnikan bakteri yang... Nah, ini adalah salah satu teknik bagaimana kita tadi menstrik atau melakukan metode cawan gores untuk memurnikan satu koloni bakteri tadi untuk menghasilkan kultur murni. Ini tekniknya seperti ini. Ingat, pengerjaan di laboratorium juga harus selalu menggunakan bunsen atau api. Ya, bisa baik itu di dalam laminar airflow maupun apalagi di luar laminar airflow, yaitu atau biosafety cabinet ya. Kalau tidak ada BSC, kita bisa menggunakan meja kerja Anda sendiri di laboratorium itu, kita semprot dengan alkohol 70%, kemudian kita harus selalu dekatkan pengerjaan kita dengan api atau bunsen. Ya. Ini tekniknya seperti ini, nanti dia akan tumbuh. Nah, di sini koloni murninya. Itu ya, yang terpisah ya, yang satu-satu itu koloni murni. Ini teknik 3 atau 4 kuadran metodenya. Jadi ada 4 gores atau 3 gores. Tapi Ibu biasanya menggunakan 4 gores. Biasanya nanti itu akan tumbuh koloni-koloni yang murni tadi terpisah ya, tidak rapat lagi. Nah, itu. Nah, seperti apa sih pengawetan kultur bakteri itu? Nah, ini ya. Dengan deep pricing dan lyofilisasi. Di pendinginan cepat kultur murni dalam larutan pada suhu 50 derajat Celcius sampai dengan 95 supaya bakteri itu tahan beberapa tahun disimpan di suhu tersebut untuk kita gunakan lagi misalnya dalam penelitian selanjutnya, atau dengan lyofilisasi freeze dryer dibekukan minus 54 derajat Celcius sampai dengan minus 72 derajat Celcius dan didehidrasi, dan ini biasanya tahan lebih lama. Nah, itu daripada deep freezing-nya, freeze drying tahan lebih lama. Nah, selanjutnya ini adalah pertumbuhan bakteri. Bagaimana bakteri melakukan pembanyakan jumlah sel tadi. Ya, kalau istilah lain mungkin ada reproduksi bakteri ya. Tapi ini Ibu pakai istilah pertumbuhan bakteri. Jadi pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah sel bakteri dengan cara binary fission, yaitu pembelahan sel setelah pembesaran sel hingga 2 kali ukuran maksimumnya, atau dengan cara budding atau tunas ya. Nah, di mana di sini ada masa generasi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sel membelah. Disebut juga dengan masa bertunas. Nah, kalau kita lihat gambar yang di atas ini adalah bakteri yang melakukan pertumbuhan secara pembelahan biner ya, yang ditandai adanya sekat di tengah-tengah ini atau septum. Nah, septum inilah yang akan memisahkan satu sel ini menjadi 2 sel. Nah, kromosom yang terkandung dalam bakteri tadi juga akan mengalami pembelahan sehingga sel baru yang berhasil membelah tadi sama-sama menghasilkan kromosom dari sel tetuanya. Nah, itu. Dan selanjutnya seperti itu, dari satu sel maka membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, 8 sel, dan seterusnya, atau 2 pangkat N. Ya. Dan pada gambar di bawah ini adalah bagaimana bakteri itu melakukan pembelahan secara tunas. Nah, ini. Jadi ada bentuk bakteri, di atasnya ada budding atau tunas. Nah, tunas inilah yang merupakan cikal bakal sel baru.
Jadi dia akan lepas nanti dari sel asalnya, plung gitu kan, lepas. Nanti dia akan membuat lagi dengan cara tunas lagi dan seterusnya, seperti itu pembelahan selnya ya. Jadi selama pembelahan sel, tiap sel saudara itu akan menerima kromosom dari masing-masing kromosom pada sel tetuanya atau sel awalnya ya. Ini adalah ilustrasi dari pembelahan biner pada sel bakteri. Dari satu sel akan mengalami elongasi sel pemanjangan dan dia akan membentuk septum atau septat untuk memisahkan sel tadi menjadi dua sel baru ya. Di sini septum sudah lengkap, akan memisahkan tadi, membentuk dinding sel ya. Kemudian juga memisahkan sel menjadi sel baru yang sudah memperoleh seperangkat lengkap komponen yang terkandung dalam sel bakteri itu tersebut untuk mereka hidup bebas, dan juga mereka akan melakukan pembelahan biner lagi dan seterusnya. Nah, itu siklusnya ya, pembelahan biner. Nah, ada juga istilah pertumbuhan eksponensial, pertambahan jumlah populasi ya. Mikroba ini jumlah selnya memperbanyak diri dalam waktu yang singkat atau waktu yang spesifik ya, dengan jumlah yang banyak. Makanya ada istilah fase log. Nah, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Itu adalah kurva pertumbuhan bakteri. Itu ya. Jadi selama pertumbuhan eksponensial ini, pertambahan jumlah sel awalnya lambat, akhirnya mengalami peningkatan ke tahap yang sangat cepat atau lebih cepat. Tergantung tadi kondisi medianya dan kondisi kebutuhan fisiknya, suhunya, kondisi pH-nya, terus juga kondisi nutriennya, kondisi oksigennya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu diperhatikan selain dari pembelahan biner dan atau budding ini ya. Jadi si bakteri bisa tumbuh baik itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, fisik, kimia ya, dan kebutuhan oksigen atau tanpa oksigen, pH ya, dan lain sebagainya. Hubungan antara jumlah awal sel dalam kultur dan jumlah sel setelah periode eksponensial ditentukan dengan N sama dengan N0 2 pangkat N kecil. N besar itu jumlah sel seluruhnya, N0 adalah jumlah sel awal, dan N kecil adalah jumlah generasi periode eksponensial. Ya. Nah, di sini tabel di mana cara menghitung jumlah pertambahan sel tadi ya secara fase eksponensial. Nah, di sini misalnya pada generasi yang jumlah 18, 2 pangkat 18 itu sekitar 262,144 sel jumlah selnya. Kalau dilogkan jumlah selnya ada 5,42. Itu.